Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah al-mub'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalil makhluqin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi man as'adan nasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat Islam, iman, ihsan, istiqomah, sehat, sempat bisa jumpa di tempat mulia, di waktu mulia, ibadah kepada Allah Ta'ala, diiringi sholawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya beserta seluruh pengikutnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Al-Khatib berwasiat kepada semuanya agar kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan dengan menjauhi seluruh larangannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, ya Muhammadu, maksudnya dalam tafsirnya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, ayat Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang Allah turunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai kepada kita karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena harusnya kita, terutama sebagai umat Islam, berbahagia, senang, gembira, karena firman Allah yang luar biasa dibawakan oleh malaikat yang luar biasa, malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat, dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa juga, yaitu makhluk terbaik dunia akhirat, pemimpin suri teladan kita. Allah tegaskan khairun, itu adalah lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang dikumpulkan orang-orang yang hidup di dunia ini. Harta bendanya, jika seluruh umat manusia bahkan jin dikumpulkan menjadi banyak sekali, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia Allah tadi, rahmat Allah tadi, yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengirim Nabi Muhammad SAW kepada kita, juga dengan malaikat yang mulia juga. Maka dari itu, berbahagialah bagi kita yang turut senang dan gembira dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, terutama yang ada di ayat ini. Pendapat menarik dari Syekh Almarhum Profesor Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani menegaskan bahwa jangan tanya kenapa diadakan peringatan Maulid, karena seakan-akan pertanyaan itu adalah kenapa kita bahagia dengan kelahiran atau dengan Maulid Nabi. Maka dari itu, sesungguhnya harusnya kita bergembira. Di ayat sudah jelas, Allah kirim Nabi Muhammad dengan membina umat berdasarkan Al-Quran yang diturunkan ini, dengan malaikat yang mulia juga, yang sesungguhnya membawa pertolongan, perlindungan, kebaikan, baliknya kepada kita juga. Al-Quran jangankan dibaca, dilihatnya saja berpahala, apalagi dibaca, terutama dipahami bahkan diamalkan, pastinya kita akan diboyong, didorong ke dalam surga. Hadisnya jelas, sulit dilupakan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebagaimana Nabi contohkan sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan menjadi yang dibaca itu penolong kita di akhirat nanti, akan membantu mensukseskan kita untuk meraih surga. Begitu pula bersyukur kita bahagia Nabi diutus kepada kita, karena syafaatnya luar biasa. Jangankan di akhirat, di dunia saja sangat berguna. Maka dari itu sangat aneh, sangat ironis jika ada manusia, apalagi orang beriman, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu rasanya, karena orang yang disiksa Allah, orang yang dilaknat Allah, orang yang jelas-jelas akan masuk neraka, yaitu Abu Lahab. Ayatnya ada surat di Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka yang namanya Abu Lahab, di dunia akhiratnya dikutuk, tapi masih berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut senang gembira lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat
ternyata keterangannya dalam agama kita yang namanya Abu Lahab sekalipun musyrik, sekalipun kafir, sekalipun kekal abadi di neraka, tapi karena menyambut maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah beri keringanan di nerakanya nanti setiap Senin. Apalagi kita orang beriman yang menyambut bahagia maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senang bahagia atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya manfaatnya akan lebih banyak lagi dirasakan, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia. Diyakini banyak keberkahan dari cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila khusus dengan memperingati hari jadinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bukti saja dibocorkan di mimbar bahagia ini yang sesungguhnya sudah viral menyebar di dunia nyata maupun di dunia maya, yaitu bukti bahwa tidak sia-sia memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dicontohkan almarhum Profesor Dr. Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Kalau datang bulan Maulid, jangankan tanggal 12 Maulid, dari awal Rabiul Awal sudah membaca sejarah Nabi, dibaca semuanya, nggak tanggung-tanggung. Al-Barzanji, Suntur-Duror, apalagi Maulid Dibai itu, Masya Allah, semuanya dibaca saking senangnya, saking ingin menyambutnya hari jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena membawa kebaikan untuk umat, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah yang menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah amal saleh seperti yang dicontohkan tadi, khususnya di bulan Maulid ini, membaca riwayatnya seperti yang dicontohkan Habib kita Al-Barzanji, Suntur-Duror, apalagi Maulid Dibai, semuanya riwayat Nabi dibaca, tidak tersisa, yang membuktikan kesenangan kita ini membuat bahagia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi sudah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sulit dilupakan, as'adun nasi man as'adan nasa, orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan yang lainnya. Maka jika kita ingin menjadi orang paling bahagia, maka kita bahagiakan yang lainnya, apalagi membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca riwayatnya, di dalamnya banyak puji-pujian kepadanya, sholawat dilantunkan, doa minta kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di ACC Allah Subhanahu Wa Taala, didukung Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ketika meninggal, ketika wafat sang Habib ini, Profesor Dr. Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Nabi sendiri yang ngurus Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ketika Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri masuk ke lubang kubur Habib ini, ingin mengurus kain kafannya, tiba-tiba pingsan. Jamaah pada nanya kanan kiri depan belakang, Bib, kenapa pingsan? Dijawab dengan jujur, bagaimana saya nggak pingsan? Nabi Muhammad hadir di lubang kubur itu. Nabi Muhammad ngurus jenazahnya karena sudah membuktikan cintanya yang luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam senang, suka gembira, bahkan diantar sampai lubang kuburnya. Begitulah senang, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat yang lain senang, kanan kiri depan belakangnya, bahkan dari bayi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia 12 Rabiul Awal. Bukan seperti kita
oe, nangis semua. Tapi Nabi lahir ketika itu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi lahir takbir beserta cahaya keluar dari tubuh mulianya ke kanan, kiri, depan, belakangnya, sehingga sekitar Mekah, seluruh Mekah, wilayah yang ada di sana gempar. Kiamat ya? Kok ada cahaya dari mana datangnya? Lebih terang dari PLN, lebih terang dari listrik yang ada di dunia. Karena mukjizat itu tidak bisa ditandingi, walaupun teknologi canggih seperti saat ini masih kalah dengan mukjizat. Disebut mukjizat perkara luar biasa kepada Nabi Rasul ketika sudah dewasa. Ketika lahir disebut irhas. Irhas, perkara luar biasa pada Nabi Rasul sebelum baliknya. Seperti Nabi Muhammad ini lahir ternyata mengeluarkan cahaya yang terang benderang, membuat penasaran anak kecil 10 tahun. Dari mana ini cahayanya? Ditelusur. Setelah ditelusuri, setelah diselidiki, ternyata bersumber dari rumahnya Ibu Aminah alaihassalam. Ibu Aminah radhiyallahu anha dengan bayinya itu ternyata yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang, menerangi kanan kiri depan belakang, dan ternyata membuat orang senang. Kenapa senang? Hemat. Orang-orang dulu tidak ada listrik, orang-orang dulu masih pakai minyak, jadi sudah lebih terang, sehingga senang semua. Alhamdulillah, luar biasa tempat kita diberi penerangan istimewa. Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi ketika masih kecil membuat senang sampai tutup usia. Ternyata orang yang menyelidiki tersebut 10 tahun berlalu dewasa, masuk ke dalam Islam sukarela, yang diketahui sekarang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu senang. Dari kecil Nabi melihat yang sakit, langsung Nabi senangkan. Ketika kanan kiri depannya panik, bagaimana ini panas tidak turun-turun, sakit luar biasa sampai keringetan, sekaratul maut, dukun, tabib, siapa kira-kira yang bisa menyembuhkan? Sudah dipanggil. Akhirnya Nabi buat senang dengan datang, padahal masih kecil. Ngapain? Meludahi. Dengan izin Allah, ludahnya menjadi obat, sembuh, akhirnya semua senang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita contoh, membuat senang, membuat bahagia yang lainnya, sehingga menjadi orang yang paling bahagia, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka dari itu berbahagialah bagi kita yang sudah berusaha membuat orang lain senang, seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena otomatis Allah akan angkat dia menjadi orang paling berbahagia dunia akhiratnya. Bagi yang belum, mari mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana, kita berkomitmen untuk menyenangkan saudara-saudara kita. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, membuat orang lain senang adalah orang yang paling bahagia dunia akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu